Priscilia berteriak, "Kakak ipar, bagaimana kamu bisa berbicara dengan putri kecil tentang aku seperti ini?" Meskipun benar bahwa dia tidak memenuhi bagiannya, tapi dia tidak pantas ditampar di depan putri kecil. Putri Bramasta menatap Priscilia. Dia telah mengalami begitu banyak perubahan belakangan ini, tetapi karakternya tidak berubah sama sekali. Dia masih kehidupan keluarga dan dia masih tetap tangguh. Putri kecil mengangguk dengan penuh semangat, menunjukkan bahwa ibunya benar. Priscilia berpura-pura menangis dan berkata, "Putri kecil menggertakku, aku akan pergi seperti kakek dan nenek. Aku tidak ingin tinggal bersama kalian lagi jika aku dibuli setiap hari." Ibu dan ayah akan pergi? Kemana mereka pergi? Putri Bramasta tidak tahu bahwa mereka akan pindah, jadi dia sangat terkejut. Priscilia segera memasang wajah serius dan berkata, "Kesehatan ibu buruk, jadi tidak cocok baginya untuk tinggal di kota. Ayah sudah meminta seseorang untuk membersihkan villa di Gunung R. Mereka akan pindah ke sana hari ini." Gunung R juga berada di kota Jakarta. Dibutuhkan 1 atau 2 jam untuk sampai ke sana dengan mengemudi. Jika mereka membutuhkan bantuan, itu juga akan nyaman bagi semua orang. Papa dan Mama Sanjaya akan pindah ke villa di sana. Tapi Putri Bramasta bahkan tidak tahu tentang perubahan besar ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Sebagai menantu perempuan, dia benar-benar tidak melakukan bagiannya. Putri Bramasta bertanya lagi, "Priscilia, apakah kakakmu tahu kalau orang tuamu akan pindah?" Priscilia menjawab, "Kurasa tidak. Dia sangat sibuk dan orang tuaku juga sibuk merencanakan. Mereka tidak ingin mengganggunya jadi mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa." "Putri, kamu kembali." Tiba-tiba, mereka mendengar suara Mama Randy. Putri Bramasta segera berdiri dan berkata, "Bu, apakah ibu akan pindah ke villa di Gunung R hari ini?" Mama Randy mengangguk, "Kesehatanku tidak cocok di sini. Ayah akan menemaniku tinggal di gunung." Priscilia bergegas mendekat dan memeluk Mama Randy. "Bu, aku akan pergi ke Gunung R bersamamu dan ayah." Mama Randy mencubit ujung hidungnya dengan penuh perhatian dan berkata, "Kamu pembicara yang manis. Jika kamu tinggal dengan 2 orang tua, kamu akan merasa sangat bosan." "Kau paling mengenalku, Bu." Dengan karakter Priscilia, memang tidak mungkin dia tinggal di gunung bersama mereka. Dia hanya bersikap sopan. Mama Randy memeluk putri kecil lagi dan berkata, "Putri kecil sayang, kakek dan nenek akan tinggal di villa di gunung. Ingatlah untuk meminta ibu dan ayahmu untuk mengantarmu ke sana selama akhir pekan." "Nenek, aku akan merindukanmu dan kakek." Putri kecil berbicara dengan sangat manis, dia bisa membuat hati meleleh. Yah, anak yang baik. Jika bukan karena kondisi fisiknya, Mama Randy sama sekali tidak akan pergi. Jika dia bisa melihat cucunya setiap hari dan memberikan semua cintanya, betapa hebatnya itu. Papa dan Mama Randy pindah ke villa di Gunung R, dan Priscilia Kyle juga pindah kembali ke tempatnya di apartemen. Sudah tidak banyak anggota keluarga Sanjaya, dan sekarang 3 dari mereka pindah pada waktu yang bersamaan. Dalam sekejap, rumah menjadi jauh lebih kosong. Suasana di rumah pun tidak semarak lagi. Putri Bramasta berpikir jika dia bisa memiliki banyak anak dengan Randy, akan ada lebih banyak anak yang berkeliaran di rumah. Dia selalu bisa mendengar tawa mereka dan bermain dengan mereka. Putri kecil bisa memiliki pendamping, jadi dia tidak akan kesepian. Putri Bramasta menggendong putri kecil dan bertanya dengan hati-hati, "Putri kecil, jika kita bisa melahirkan beberapa adik laki-laki dan perempuan untuk bermain denganmu, maukah kamu melakukannya?" Putri kecil menggelengkan kepalanya secara naluriah tanpa berpikir. Putri Bramasta melanjutkan, "Apakah kamu tidak menginginkan adik laki-laki atau perempuan?"
Putri kecil mengedipkan matanya yang besar dan polos dan menatap ibunya dengan tatapan bingung. Apa sih yang ibunya coba katakan? Putri Bramasta menggosok kepala putri kecil dan berkata, "Jika kamu tidak mau menjawabku, tidak apa-apa. Ayah akan segera pulang. Ayo pergi ke gerbang dan tunggu dia, oke?" Putri kecil mengangguk dengan penuh semangat. "Oke." Putri Bramasta berjalan ke gerbang dengan putri kecil di pelukannya. Meskipun agak sulit untuk menggendong putri kecil, dia tetap suka menggendongnya. Begitu mereka berjalan ke gerbang, mobil Randy tiba. Randy mendongak dan melihat Putri Bramasta menunggunya dengan putri kecil di pelukannya. Dengan senyum cerah di wajah mereka melambai padanya bersama. Namun, Randy langsung teringat akan nasihat dokter tersebut. Selama 3 bulan pertama kehamilan, janin berada pada tahap paling rentan. Putri Bramasta akan mengalami perubahan suasana hati dan energi rendah, dan jika dia melakukan olahraga berat, semua faktor ini dapat menyebabkan keguguran. Putri kecil sudah berusia 4 tahun dan dia ditimbang cukup sedikit. Di mata Randy, Putri Bramasta membawa sesuatu yang berat. Randy keluar dari mobil dan segera menggendong putri kecil. Dia memandang Putri Bramasta dan berkata, "Apakah kamu lupa apa yang dikatakan dokter kepadamu?" Putri Bramasta menatapnya dan bertanya dengan polos, "Apa?" Dia benar-benar lupa. Dia bisa mengingat masalah orang lain dengan jelas, tetapi dia selalu melupakan masalahnya sendiri. Melihat wajah Randy yang marah, dia hanya memegang lengannya sambil tersenyum dan berkata, "Aku hanya menggodamu. Jelas, aku ingat semua hal yang dikatakan dokter kepadaku. Dia terlalu peduli dengan anak ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan dokter padanya? Tentu saja, dia peduli dengan janin di perutnya dan juga peduli dengan putri kecil mereka." Ini bukan lelucon. Randy memegang putri kecil di satu tangan dan Putri Bramasta di tangan lainnya. Mereka memasuki rumah mereka bersama-sama. Putri Bramasta menjulurkan lidah ke arahnya dan berkata, "Kamu sangat galak. Apakah kamu akan memukulku?" Putri kecil dengan cepat memeluk kepala Randy dan berkata, "Ayah, kamu tidak bisa memukul ibu." "Ya, gadisku adalah yang terbaik." Putri Bramasta menatap Randy dan tersenyum bangga. "Aku mendapat dukungan putri kecil. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan untukku." "Oh, jadi kalian berdua akan menggertakku bersama? Aku sayang ayah." Putri kecil tidak ingin ayahnya sedih, dan dia tidak akan menggertak ayahnya. Dia harus melindungi ayah dan ibunya. Randy mencium putri kecil dan berkata, "Ya, kamu yang terbaik." Melihat interaksi mereka, semua orang akan merasa senang untuk mereka. Di Busan, di AG Mansion, Agil melihat email yang baru saja diterimanya di komputer. Setiap kali dia melihatnya, dia merasa tegang dan dia memegang mouse lebih erat. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Randy telah melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Situasi keuangan perusahaan Agil sedang dalam krisis. Tidak hanya ada krisis keuangan, tetapi juga ada masalah besar dengan proyek yang baru diselesaikan. 2 properti yang dikembangkan oleh AG Corporation baru-baru ini tidak bisa mendapatkan persetujuan operasi karena melewati prosedur tertentu. Pihak berwenang telah mengambil serangkaian tindakan terhadap mereka. Semuanya terjadi begitu cepat dan Agil merasa kalah bahkan sebelum berhasil dengan rencananya sendiri. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Agil meraih telepon dan berteriak, "Ada apa?" "Direktur Agil, mengapa kamu begitu marah?" Suara laki-laki yang lembut datang dari telepon, namun nadanya sangat sarkastik sehingga membuatmu membencinya. "Siapa kamu?" Setelah sekian lama, Agil bertanya. "Tidak masalah siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa hanya tuan mudaku yang dapat membantumu bangkit kembali, dan hanya tuan mudaku yang dapat menangani Randy yang kamu benci itu." "Tuan mudamu,
Jika kau tidak memberitahu saya siapa tuan mudamu, bagaimana aku tahu apakah dia bisa dipercaya? Meskipun perusahaan Agil sedang menghadapi masalah, Agil tidak dapat dengan mudah dikelabui oleh kata-kata yang sedikit itu. Hehe, orang di ujung telepon mencibir dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, di hatimu, siapa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Direktur Sandiga Randy?" Agil benar-benar berpikir keras, tetapi setelah berpikir lama, dia tidak bisa memikirkan siapapun. Setelah dipikir-pikir sebentar, kata-kata Lai Corporation muncul di benak Agil. Bos di belakang Lai Corporation memiliki latar belakang yang sama dengan Randy, dan mereka berdua berhasil mengembangkan perusahaan mereka menjadi merek internasional. Sekarang menjadi salah satu perusahaan top di dunia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.